pada nggak makan? Nasinya udah nggak enak. Sama sayurnya juga nggak enak, Bu. Kayaknya sayurnya basi deh, Bu. Kok bisa kayak gini ya? Yuni, kamu lihat nih. Beras yang udah dimasak jadi nasi kenapa masih banyak kutu kayak gini? Kamu coba rasain sendiri. Sayurnya tuh udah mau basi. Jatah anak-anak juga berkurang. Kamu kenapa sih, Yun? Maaf Mbak, harganya pada naik. Terpaksa saya beli beras yang murah dan kutuan. Saya juga beli sayurannya yang udah layu. Saya kan udah ngasih uang tambahan ke kamu. Seharusnya kamu bisa beli beras dan sayuran yang layak. Kenapa diem? Jawab, Yun. Indah, kamu tuh ngapain sih nyalain Yuni kayak gitu? Sudah jelas Yuni itu yang sering bantuin kamu untuk ngurusin anak-anak yang gak berguna, yang tahu cuma makan aja. Aku nggak nyalain Yuni, Mas. Aku cuma mau nanya, uang yang aku kasih, udah aku tambah juga. Kenapa dibeliin beras sama sayuran gak layak? Kemana sisa uangnya? Udah habis semua Mbak. Gak mungkin, sedangkan makanan yang kamu beli pasti lebih murah. Udah. Ngapain sih kamu desak-desak Yuni kayak gitu? Kamu itu harusnya sadar diri, kamu tuh harus nyalahin diri kamu sendiri. Karena kamu tuh lebih mementingkan kepentingan anak-anak jalanan itu. Gak ada gunanya juga mereka. Kamu kok ngomongnya gitu, Mas? Kita kan sudah dikasih uang sama Yunus, sama donatur yang lain untuk ngurusin anak-anak jalanan ini. Itu kan uangnya amanah, Mas. Saya perhatikan sikap suami saya semakin aneh Mbak. Dia selalu belain si Yuni, sehingga membuat masalah di rumah Singgah itu semakin pelik. Akhirnya saya putusin untuk handle ini sendiri. Dan apakah masih Mas setuju? Akhirnya kamu handle pekerjaan yang biasa Yuni kerjakan? Enggak Mbak. Makanya dia malah makin kasar sama saya. Indah, tunggu Indah. Indah, kamu mau kemana? Kamu mau ke pasar ya? Iya. Kamu udah gak percaya lagi sama Yuni? Bukan yang gitu, Mas. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu tuh udah gak percaya lagi sama Yuni untuk belanja ke pasar, untuk beli kebutuhan rumah Singgah. Maaf ya, Mas. Bukannya aku nggak sopan sama suami sendiri. Mulai sekarang, aku akan handle semua urusan rumah Singgah, termasuk urusan dapur. Kamu tuh gak bisa kayak gitu dong. Hah? Kamu tuh harus konsisten. Kalau misalkan kamu tuh udah nyuruh semuanya itu si Yuni, ya udah kasih aja ke Yuni semuanya. Ngapain semuanya kamu urus-urus sendiri? Egois banget sih kamu. Kamu kok kasar banget sama suami sendiri? Maaf ya, Mas. Indah, kamu mau ke pasar? Iya, Pak. Loh, bukannya kemarin kamu udah cerita kalau kamu udah dapet orang yang mau bantuin kamu buat belanja ke pasar. Sekarang orangnya mana? Udah berhenti? Yuni masih kerja kok sama aku. Cuma lagi pengen aja sendirian ke pasar. Udah, gini aja. Aku anterin kamu ke pasar ya. Sekalian aku mau jalan-jalan lihat kondisi pasar sekitarnya. Ya boleh. Oke? Duluan. Yunus makin sering datang ke rumah Singgah. Dan itu membuat Dimas cemburu Mbak. Dia sering menyerang saya dengan kata-kata yang gak enak di hati. Ya, mungkin suami kamu terlalu cemburu lihat kamu berdua dengan Mas Yunus. Mungkin Mbak, bisa jadi dia cemburu. Tapi bisa juga dia memang mau memfitnah saya. Dimas, Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gitu? Apaan sih, Mas? begini Dimas. Jadi saya tuh kebetulan ketemu sama Indah. Indah tuh mau ke pasar, jadi sekalian saya anter dong. Ya soalnya saya tuh kasihan kalau lihat Indah tuh pergi ke pasar sendirian. Gak ada yang nemenin. Oh, saya kirain ada hubungan apa-apa gitu. Astagfirullah, Mas. Istighfar. Masa curiga sama aku? Pak Yunus ini udah baik sama keluarga kita. Masa jadi nuduh sembarangan? Maafin suami saya ya, Pak Yunus. Apa-apa. Santai aja, ya. Saya permisi dulu.
soalnya masih banyak kerjaan. Ini ditaruh sini. Siap, Pak. Ya, nah, saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dimas. Oh ya. Salam. Saya juga nggak ngerti Mbak, semenjak hari itu Dimas selalu menyindir kedekatan saya sama Yunus Mbak. Sikap dia menjadi dingin ke saya Mbak. Terus terang saya bingung gimana menjelaskan ke Dimas kalau saya sama Yunus tuh nggak ada hubungan apa-apa Mbak. Aduh Mbak Indah, saya bisa kebayang. Kamu di saat itu pasti bingung sekali kondisinya. Ya, Lalu Mbak. apa Mbak yang kamu lakukan? Waktu itu Yunus memberikan saya uang untuk biaya renovasi rumah singgah Mbak. Yang bagian sini mau diapain ya, Bu? Ini dicat aja ya, Pak, sekalian sama plafonnya juga. Oh, baik, Bu. Kamu lihat kan, Indah itu lagi pegang uang banyak dari si Yunus buat biaya renovasi rumah singgah ini. Kamu tahu kan harus ngapain? Kenapa nggak Mas Dimas saja? Aduh, kamu ini gimana sih? Indah itu udah gak percaya lagi sama aku. Nah, ini kesempatan kamu untuk ngomong sama dia. Kalau kamu mau bantuin dia untuk ngurus keuangan biaya renovasi rumah ini. Tinggal pinter-pinter kamu aja. Ngatur keuangan untuk mainin harga. Biar kita dapat cuan. Ngerti nggak? Ngerti. Mbak, kayaknya sibuk sendiri Mbak ngurusin ini itu. Kalau boleh bisa saya bantuin Mbak. Bantuin apa? Bantuin ngitungin biaya renovasi rumah singgah Mbak. Oh, ya udah. Kamu pegang buku operasional ini. Nanti kamu tulis semua pengeluaran untuk renovasi. Baik, siap Mbak. Bu, Oh iya. kenapa? Kamu kaget ya ngeliat aku datang? Biasa aja kali, nggak usah kaget gitu. Enggak kok Mas, aku gak kaget. Aku datang ke sini itu cuma mau ngambil uang sisa belanja bahan bangunan. Tentunya uangnya udah kamu simpen kan? Iya, aku masih simpen kok Mas. Itu kemarin aku juga udah suruh tukang bangunan buat belanja bahan bangunan yang paling murah. Dan itu sisanya masih segitu Mas. Banget sama kamu. Kamu itu pintar, inisiatif, dan selalu nurutin apa yang aku mau. Kamu tuh beda banget sama kayak Indah. Indah itu orangnya terlalu idealis. Sampai-sampai dia tuh cuma mikirin anak-anak jalanan itu yang gak ada gunanya. Yang cuma maunya makan gratis aja. Mas mah aku bisa deh. Kamu itu lebih pintar dari Indah. Lebih perhatian dari Indah. Dan kamu tuh lebih dari segala-galanya. Aku beruntung banget bisa kenal sama kamu. Jangan ragu aku terus nih Mas, bikin malu. Ih beneran, ini mah kenyataan. Astagfirullahaladzim.
Keterlaluan kamu, Yuni. Bisa-bisanya kamu korupsi uang pembangunan rumah singgah. Maafin aku, Mbak. Aku ngelakuin ini karena disuruh, Mbak. Siapa yang suruh kamu? Jawab, Yun. Siapa yang suruh kamu? Mas Dimas, Mbak. Mas, kamu kenapa sih nggak pernah berubah? Maksud kamu apa sih? Yuni udah ngakuin semuanya sama aku. Yuni bilang, kamu nyuruh Yuni buat korupsi bahan bangunan renovasi rumah singgah. Ini semua buktinya. Semua harga di sini udah di markup sama Yuni. Itu karena suruhan kamu. Mas, semua harga di sini tuh beda banget sama toko. Jauh banget bedanya. Aku malu banget sama kelakuan kamu kayak gini, Mas. Aku udah gak tahan lagi. Indah, tunggu bentar. Iya, aku tahu aku salah, aku minta maaf. Aku akui semua kesalahan aku. Aku minta maaf ya. Kamu mau kan maafin aku? Yaudah kalau gitu kita jalan. Entah kenapa, Mbak. Saya selalu luluh setiap kali suami saya bersikap lembut. Mungkin karena saya terlalu mencintai dia.